أمرنا بمحاسبة أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعه إلى يوم القيامة. فيا إخواني رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إنه خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin Jumat rahimahullah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di pertengahan bulan Syawal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan segala amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan dan di bulan Syawal sampai hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah selalu pada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Jumat rahimahullah, Abu Bakar Al-Jarir dalam karyanya Minhajul Muslim menyampaikan, ada judul beliau itu ada catatan al-adab wa nafsi, bagaimana etika manusia terhadap dirinya. Di samping ada sikap kita, etika kita terhadap Allah, ada etika kita terhadap Rasulullah, dan ada etika kita terhadap diri kita sendiri. Yang pertama beliau mengangkat dengan ada yang namanya al-muraqabah. Manusia senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diperhatikan oleh atasan. Bukan seorang anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Bukan seorang istri merasa diperhatikan oleh suaminya. Tetapi yang lebih penting adalah merasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu adanya CCTV kalau manusia sudah merasa muraqabah. Manusia sudah merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu saat pernah berjalan menuju ke pegunungan. Di pegunungan bertemu dengan seseorang pengembala. Umar bertanya, "Ya Qami, bina syatan min hadzal ghanam." Wahai pengembala, jual satu kambing. Kemudian kata Rami, "Hadhihi mamlukun." Ini ada yang punya, artinya bulan bukan dia. Kemudian kata Umar, "Kulli syai'ika akalahu adib." Katakan kepada majikanmu sudah dimakan oleh serigala. Kemudian fabaka Allahi, maka si pengembala itu nangis. Kemudian dia menyampaikan, "Ainallah, di mana kamu?" Nah kemudian keesokan Umar pun menangis melihat hebatnya pengembala ini dalam muraqabahnya, merasa dirinya diperhatikan oleh Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya Umar mendatangi siapakah pemilik pengembala tadi, dan kebetulan dia adalah seorang hamba sahaya dan diperdekakan oleh Umar. Inilah yang namanya muraqabah, merasa diri dia diperhatikan oleh Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap kita terhadap diri kita ada yang namanya mujahadah, kesungguh-sungguhan. Serius. Bukan saja kita mujahadah dalam berbisnis, bukan saja kita mujahadah dalam bertani, tetapi sama ibadah pada Allah pun harus mujahadah. Bersungguh-sungguh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Abdullah bin Umar yang sering kita sebut dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika dia meninggalkan sholat berjamaah dalam satu saat, maka beliau mengganti dengan sepanjang malam.
Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu kali dia tidak berjamaah salat asar, kemudian wa'ataba nafsah, Umar mencaci maki dirinya sendiri, kemudian dia menembus tidak berjamaahnya salat asar satu kali, wa tasaddaqa bi adin himatuha bi mi'atai alfi dirham, kemudian dia menyedekahkan tanah senilai 200.000 dirham. Untuk apa? Untuk menembus satu kali dia tidak sholat asar berjamaah. Inilah mujahadahnya sosok generasi seseorang yang disebut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya muhasabah, evaluasi diri. Kalau orang yang berdagang, dia pasti ada evaluasi. Katakanlah yang berdagang berangkat pagi hari ke pasar Cikuruku, kemudian dijual sore hari atau di malam hari, ada muhasabah, ada evaluasi. Ini berapa penghasilan pada hari ini? Berangkat tadi ke Cikuruku bawa uang 1 juta, kemudian dia berjualan di sore hari atau di malam hari, mengevaluasi. Maka hasil evaluasi, baik itu hasilnya yang kurang memuaskan atau yang memuaskan, insya Allah di esok harinya akan menghasilkan yang lebih baik. Sama di kantor bersama, ada evaluasi, apakah evaluasi pekan, apakah evaluasi bulanan, atau evaluasi tahunan. Dalam ibadah bersama kita harus ada evaluasi, harus ada muhasabah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuzan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah. Bulan Ramadan sudah berlalu kurang lebih 15 hari, maka evaluasi bagi kita. Karena bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pelatihan. Barangkali yang kemarin kita rajin melaksanakan ibadah sahur, barangkali sekarang sudah berapa kali kita sahur bulan Syawal. Kenapa? Karena ada hadis, man shoma Ramadan wa atba sita min Syawal kana kasal bidari. Barang siapa yang sahur di bulan Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti yang sahur 1 tahun. Artinya ini adalah perintah istimrar ibadah terus menerus. Nah maka di bulan Ramadan kita ada yang namanya qiyam Ramadan atau salat tarawih. Maka renungan bagi kita, barangkali kita pernah meninggalkan qiyamul lail, barangkali kita pernah meninggalkan tahajud 15 malam, atau yang lainnya kita menuntut Quran ekstra kita di bulan Ramadan. Membaca Quran memang itu bagus, karena kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan membaca Quran. Barangkali sampai saat ini ada Quran yang belum kita baca karena kita beranggapan cukup di bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan hanya syahrul tarbiyah, bulan pelatihan. Hasilnya bisa dibuktikan di 11 bulan yang akan datang. Yang terakhir adalah at-taubah. Setelah kita bermuraqabah, merasa diri perhatikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mujahadah sungguh-sungguh ibadah Allah dan kita rajin evaluasi mana kekurangan kita, itulah yang perlu kita perbaiki. Renungan bagi kita setelah melaksanakan 14 malam di bulan Syawal, barangkali ada kebiasaan yang baik di bulan Ramadan yang masih kita tinggalkan. Minimal kebiasaan yang baik di bulan Ramadan kita bisa mempertahankan, maksimal kita bisa meningkatkan. Mudah-mudahan ibadah kita selama di bulan Ramadan sebulan lamanya sampai saat ini di bulan Syawal 14 hari, mudah-mudahan diterima oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mendapatkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi amarna bi muhasabati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadil usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تستغفروا الله لي ولكم.